Ada dua sisi, ya, ada dua sisi. Yang pertama, sebagaimana saya katakan, sisi yang membebaskan wanita melakukan apa saja, ya, membebaskan wanita untuk tidak menutup aurat keluar rumah, membebaskan wanita untuk bergaul dengan pria tanpa ada batasan, ya, membebaskan wanita tidak ditemani mahramnya, membebaskan wanita berkholwat dan seterusnya. Ini yang disebut dengan liberalisme, ya. Jadi ideologinya ideologi kapitalisme, sebagaimana yang saya sampaikan, ya, memperbolehkan apa saja. Akidahnya apa? Sekulerisme. Nah, mudah-mudahan ingat ya istilah-istilah ini. Jadi sekulerisme itu memisahkan agama dari kehidupan, ya, agama urusan pribadi. Nah, biasanya kalau akidahnya seperti ini, orang itu akan membebaskan apapun untuk dilakukan, ya. Nah, ini satu sisi, ada pihak yang membebaskan wanita. Nah, ini dari barat biasanya, ya, Eropa, Amerika itu seperti itu. Nah, yang kedua ada sisi yang lain, yaitu yang membatasi wanita tanpa sesuai dengan syariat, ya. Ya, jadi nizamul ijtimai adalah sistem pergaulan berdasarkan Islam, terutama terkait hubungannya dengan pergaulan antara pria dan wanita. Yang pertama yang harus dipahami adalah bahwa hukum asal pria dan wanita adalah terpisah. Ya, jadi hukum asalnya pria dan wanita itu adalah terpisah. Maka ketika tidak ada satu keperluan, tidak ada hajat yang mengharuskan wanita dan pria itu berkumpul atau bertemu, maka hukumnya kembali kepada hukum asalnya, yaitu terpisah. Jadi ini prinsip dasar, ya, tentang sistem pergaulan Islam yang terkait dengan hubungan antara pria dan wanita. Prinsip dasar yang lain adalah dalam satu kaidah usul fikih disebutkan al-wasilah ilal haram wa huwa haram. Ya, segala sesuatu yang mengantarkan kepada keharaman, segala sesuatu yang menjadi perantara akan suatu keharaman, maka hukumnya haram. Ya, karena bertemu tanpa ada perlunya wanita dan pria itu sangat dekat sekali dengan keharaman. Maka hukum asal pria wanita hukumnya adalah terpisah. Nah, yang pertama yang harus dipahami adalah Islam membagi dua lingkungan kehidupan dalam kehidupan manusia. Ya, dua tempat hidup. Yang pertama adalah tempat yang disebut dengan tempat kehidupan yang umum. Ya, dan yang kedua adalah tempat kehidupan yang khusus. Tempat kehidupan yang umum adalah satu tempat di mana seseorang jika dia ingin memasuki tempat itu, dia tidak perlu minta izin kepada orang lain. Ya. Nah, sementara tempat khusus adalah tempat di mana seseorang ketika dia ingin memasuki tempat itu, dia harus izin. Dia harus diberikan izin oleh orang yang memiliki tempat itu. Dasar dari aturan ini adalah surat An-Nur ayat 27, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahlihi. Ya, wahai orang-orang beriman, jangan kalian memasuki rumah orang lain sehingga kalian mendapatkan izin dan kalian mengucapkan salam kepada penghuninya. Ya, jadi ini aturan Islam. Enggak boleh masuk rumah orang, ya, masuk kontrakan orang, masuk apartemen orang misalnya, masuk mobil orang apalagi, ya, tanpa ada izin, tanpa kita mengucapkan salam kepada penghuninya. Nah, contoh dari tempat-tempat umum, ya, seperti apa yang kita lihat hari ini, jalan, ya, pasar, supermarket, minimarket, rumah sakit, ya, termasuk tempat-tempat yang terkait dengan fasilitas umum, ya. Nah, ini adalah tempat-tempat umum. Nah, di tempat-tempat umum ini ijtima itu tidak bisa dihindari, Pak. Ijtima itu apa? Ijtima itu pertemuan antara wanita dan pria tanpa adanya interaksi. Ya, jadi ada istilah-istilah yang harus dipahami nanti, yaitu pertama adalah ijtima. Ijtima itu pertemuan tanpa adanya interaksi, ya, tanpa membicarakan apa-apa. Ya, nah di tempat-tempat umum kan ini tidak bisa dihindari. Ya, di jalan, di supermarket, di pasar dan seterusnya. Ya, ini namanya ijtima. Nah, ijtima ini, ya, diperbolehkan dalam hukum Islam dalam tempat-tempat umum tadi dengan syarat tidak
boleh ada kholwat, ya, tidak boleh berdua-duaan laki pria bukan mahram meskipun di tempat umum. Ya, meskipun di tempat umum tidak boleh. Ya, berijtima, ya, berdua-duaan berkholwat pria dan wanita meskipun di tempat umum. Misalnya di jalan yang sepi, ya, itu tempat umum, tapi berkholwat tidak boleh di situ. Ya, atau di supermarket mojok dia berdua aja, bukan mahram. Nah, ini nggak boleh juga. Nah, lalu tentang ikhtilat, ya, ikhtilat ini apa? Ikhtilat adalah pertemuan antara pria dan wanita dengan interaksi, ya. Jadi ada pembicaraan di antara mereka, antara pria dan wanita. Ya, ini ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ya. Jadi tidak semua ikhtilat itu diharamkan. Ikhtilat diperbolehkan, ya, antara pria dan wanita, ya, bertemu dengan ada interaksi, dengan adanya pembicaraan antara mereka diperbolehkan dengan syarat, ya, satu, yang dibicarakan bukan hal-hal yang diharamkan, ya, yang dibicarakan adalah hal-hal yang diperbolehkan dalam syariat. Kalau ngobrol-ngobrol yang haram nggak boleh, ngobrol-ngobrol yang nggak penting pun nggak boleh, ya, artinya memang mengharuskan adanya pembicaraan, ada keperluan, ya, misal di supermarket, ya, kasirnya perempuan, yang belanja laki. Nah, ini kan terjadi pembicaraan, terjadi interaksi di situ. Ya enggak apa-apa. Ya, karena ini di tempat umum tidak berkholwat, yang dibicarakan juga hal yang memang sesuatu yang diperbolehkan. Ya, atau Bapak bayar listrik misalnya, Pak, bayar telepon, bayar air dan seterusnya. Nah, sementara kasirnya, ya, pegawainya berlawanan jenis, ya, enggak ada masalah. Ya, selama memang ada perlu di situ, ya. Ini terjadi ikhtilat, pertemuan dengan interaksi laki-laki dan perempuan di situ. Ya, tidak ada masalah. Yang pertama syaratnya selama hal yang dibicarakan adalah hal yang tidak diharamkan. Ya, yang kedua syaratnya diperbolehkannya ikhtilat ini adalah tidak dilakukan dengan berkholwat. Ya, tidak dilakukan dengan berdua-duaan. Ya, meskipun di tempat umum kemudian ada pembicaraan di situ, tapi mereka berdua-duaan di situ, tidak boleh. Ya, kemudian yang ketiga syaratnya adalah wanita dan prianya harus dalam kondisi menutup aurat. Ya, auratnya harus tertutup. Ya, kemudian kalau mau ditambahkan tidak boleh berdesak-desakan misalnya, ya, sehingga memungkinkan terjadinya persentuhan antara pria dan wanita, ya, di acara-acara musik itu misalnya, ya. Penonton pria dan wanita berjubel-jubel gitu, ya, berdesak-desakan. Nah, ini akan menjatuhkan pada keharaman, ya, dan seterusnya. Jadi ini istilah istima, ikhtilat dan kholwat yang harus dipahami, Pak, ya. Istima adalah pertemuan tanpa adanya interaksi, ikhtilat itu pertemuan dengan interaksi, ya, dan kholwat itu berdua-duaan, pria dan wanita. Ya, nah, saya kira sudah jelas, ya. Ini khusus kalau kita mau berbicara di tempat umum. Nah, sekarang kalau di tempat khusus bagaimana? Ya, tempat khusus itu apa? Tempat khusus tadi sebagaimana yang saya sampaikan adalah tempat di mana ketika seseorang mau masuk, maka dia harus minta izin pada yang punya. Ya, rumah, apartemen, kontrakan, mobil pribadi dan seterusnya. Nah, ini tempat-tempat khusus. Ya. Nah, di sini yang pertama diperbolehkan, ya, dengan syarat pihak wanita ditemani, ya, oleh beberapa orang yang memang diperbolehkan untuk menemani. Ya, kalau perempuannya sendiri, sementara yang punya tempat khusus tadi adalah orang laki yang bukan mahramnya, nggak boleh. Ya, jadi pihak wanita, baik dia apakah dia yang punya rumah, ya, atau dia adalah tamunya, nah nggak boleh kalau sendirian, harus ditemani, nggak boleh berkholwat, nggak boleh berdua-duaan. Ya, nah siapa yang menemani? Ini dijelaskan di dalam surat An-Nur ayat 31. Ya, yang boleh menemani wanita tadi, sebagaimana disampaikan dalam surat An-Nur 31. Ya, ini adalah potongan ayat yang cukup panjang, karena sebenarnya ayat ini bicara tentang aurat, ya, tentang busana wanita. Ya, ini adalah potongan ayatnya, ya, di mana disampaikan di sini hendaklah para wanita muslim menutupkan kain kerudung ke dadanya. Ya, kerudung itu khimar kalau dalam bahasa Arabnya, bentuk jamaknya khumur. Ya, jadi sebagaimana yang saya sampaikan pekan lalu bahwa muslimah itu wajibnya dia berpakaian itu secara syar'i, ya, secara menurut syariat Islam, yaitu
tentang kerudung ini diatur di An-Nur 31, kemudian ada yang namanya jilbab. Ya, jilbab. Kalau di surat Al-Ahzab ayat 59 itu disampaikan dalam bentuk jamaknya, yaitu jalabib. Ya, jalabib itu bentuk jamak dari jilbab. Itu di Al-Ahzab 59. Jadi ini kadang kita nggak paham. Ya, jadi jilbab itu bukan yang menutupi kepala, bukan. Itu namanya khimar. Ya, di sini disebutkan dengan khumur. Khumur ini bentuk jamaknya. Ya, sementara jilbab itu baju kurung, gamis yang menutupi seluruh tubuh wanita, termasuk seluruh tubuhnya. Nah, kakinya ini juga termasuk bagian dari aurat. Ya, seharusnya ditutupi pakai kaos kaki, ya, kalau muslimah-muslimah kita ini. Karena yang diperbolehkan wanita itu yang boleh dilihat hanya wajah dan telapak tangan saja. Ya. Jadi itu di surat An-Nur 31 tentang kerudung. Kemudian jilbabnya yang menutupi seluruh tubuh tanpa memperlihatkan bentuk tubuhnya, ini di Al-Ahzab 59. Nah, di sini juga disampaikan bahwa kaum muslimah ya hendaknya dia menutupkan kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka. Nah, ya, jadi ini sekaligus menerangkan tentang orang-orang yang boleh menemani wanita, artinya mahram mereka, ya, mahram mereka. Jadi suami mereka, kemudian siapa? Ayah mereka. Ya, kemudian ayah dari suami mereka, ya, mertua maksudnya, putra-putra mereka, ya, kemudian putra-putra suami mereka, ya, putra-putra suami ini ya maksudnya dari istri yang lain, ya, kalau diasumsikan istrinya lebih dari satu, maka anak dari istri yang lain itu menjadi mahram, ya, kemudian saudara-saudara laki-laki mereka, ya, kakak, adik, laki-laki, boleh, ya, menjadi teman dalam konteks ikhtilat, ya, antara wanita dan pria di tempat khusus ini. Kemudian putra-putra saudara laki-laki mereka, ya, keponakan dari saudara laki-laki. Kemudian putra-putra saudara perempuan mereka, keponakan dari saudara perempuan. Ya, wanita-wanita Islam, maksudnya ya wanita-wanita muslimah, ya, ditemani oleh teman atau saudara wanita, ya, yang wanitanya ini. Kemudian budak yang mereka miliki, ya, zaman dulu masih ada budak. Kemudian pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, maksudnya pelayan laki-laki yang nggak ada hasrat lagi terhadap wanita, misalnya pelayan yang laki yang sudah tua, ya, ini boleh, ya, menjadi orang yang menemani sang wanita tadi, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Ya, jadi ini adalah orang-orang yang diperbolehkan untuk menemani sang wanita di dalam terjadinya ikhtilat, ya, antara pria dan wanita di tempat khusus. Lalu syarat yang kedua, sebagaimana tadi di tempat umum, syaratnya adalah hal yang dibicarakan, ya, juga terbatas pada yang diperbolehkan oleh syariat. Ya, kalau yang dibicarakan bukan sesuatu yang dihalalkan, tidak boleh, ya, berbicara tentang hal-hal yang haram meskipun ditemani, ya, meskipun tidak berkholwat. Nah, jadi ini aturan Islam, ya, tentang sistem pergaulan antara pria dan wanita, ya. Nah, yang berkembang di masyarakat kita hari ini, Pak, ya, ada dua sisi, ya, ada dua sisi. Yang pertama, sebagaimana saya katakan, sisi yang membebaskan wanita melakukan apa saja, ya, membebaskan wanita untuk tidak menutup aurat keluar rumah, membebaskan wanita untuk bergaul dengan pria tanpa ada batasan, ya, membebaskan wanita tidak ditemani mahramnya, membebaskan wanita berkholwat dan seterusnya. Ini yang disebut dengan liberalisme, ya. Jadi ideologinya ideologi kapitalisme, sebagaimana yang saya sampaikan, ya, memperbolehkan apa saja. Akidahnya apa? Sekulerisme. Nah, mudah-mudahan ingat, ya, istilah-istilah ini. Jadi sekulerisme itu memisahkan agama dari kehidupan, ya, agama urusan pribadi. Nah, biasanya kalau akidahnya seperti ini, orang itu akan membebaskan apapun untuk dilakukan, ya. Nah, ini satu sisi, ada pihak yang membebaskan wanita. Nah, ini dari barat biasanya, ya, Eropa, Amerika itu seperti itu. Nah, yang kedua ada sisi yang lain, yaitu yang membatasi wanita tanpa sesuai dengan syariat, ya. Jadi tidak melihat syariat tapi membatasi wanita, ya, berdasarkan mungkin logikanya sendiri, yaitu apa? Wanita nggak boleh keluar rumah,
ya, wanita nggak boleh berbicara dengan lawan jenis, wanita nggak boleh bekerja, wanita harus menutup seluruh auratnya, ya, termasuk wajah dan telapak tangan misalnya. Tidak, ya, karena dalam syariat wajah ini masih boleh dilihat, ya, dan telapak tangan masih boleh dilihat, ya. Nah, jadi ini saya katakan ekstrim kanan lah, gitu ya. Jadi ada ekstrim kiri yang membebaskan wanita, ada ekstrim kanan yang membatasi gerak atau ruang gerak wanita tanpa berdasarkan aturan-aturan syariat, ya. Nah, maka sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, ya, bahwa Islam tentu harus didasarkan atas syariat, ya, atas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, jadi ini saya kira kesimpulan yang insya Allah sudah beberapa kali kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kalau toh hari ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita tidak sesuai dengan apa yang kita bahas ini, ya wajar, karena memang kita hari ini hidup tidak diatur oleh syariat Islam. Ya, kita hidup diatur oleh aturan yang disebut dengan hukum-hukum sekulerisme. Ya, hukum-hukum yang memisahkan agama dari kehidupan. Ya, jadi ini merupakan satu keilmuan yang harus kita pahami, Pak. Bahkan ini bisa menjadi bagian dari akidah kita. Ya, artinya kita harus meyakini bahwa inilah aturan yang benar, ya, menurut syariat Islam yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Ya, jadi meskipun hari ini tidak bisa kita lihat, tetapi keyakinan kita akan kebenaran aturan-aturan ini, ya, akan kebenaran sistem Islam ini harus ada di dalam diri kita, ya, harus kita imani kebenarannya.